Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu tentang pengelolaan bisnis retail di pada pertemuan hari Jumat. Jam kedua ini kita akan bahas yang pertama adalah sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sistem informasi ini dapat memainkan peranan yang sangat besar dalam mendukung tujuan strategi dari sebuah usaha retail. Sebuah usaha retail dapat bertahan dan sukses dalam waktu yang lama jika usaha itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan berupa sebagai berikut. Karena dalam usaha retail itu sangat luar biasa persaingannya. Yang kita lihat di sini pertama adalah kita bahas yaitu adalah persaingan dari para pesaing yang berada di bidang retail yang sama. Kita lihat, kita pernah amati di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perusahaan sama, contohnya Indomaret dan Alfamart. Di situ, di mana ada Indomaret, maka di situ ada yang namanya Alfamart. Maka di dalam persaingan bisnis retail ini, kita harus memainkan strategi, yaitu strategi apa? Yang harus diputarkan adalah pola kita bagaimana memperoleh profit atau sebuah keuntungan di dalam bisnis retail. Yaitu apa? Bertauran dengan harga. Kalau kamu lihat di dalam Indomaret atau Alfamart, pasti dia memainkan peran diskon. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk bertahan dalam usaha retail. Karena kondisi pandemi sekarang ini sangat luar biasa. Makanya kalau kamu lihat, ada seorang tenaga, baik Alfamart, Indomaret, yang suka keliling menawarkan dengan pakai roda, mungkin keliling di sekitar daerah Anda. Itulah contoh untuk supaya retail, adanya pesaing yang sama ini, maka supaya bertahan hidup, bertahan sukses atau bertahan di dalam COVID-19 ini, maka dia menggunakan strategi itu. Maka di dalam strategi itu harus perlu tahu. Kalau nanti di kelas, apalagi Anda bergerak di bidang bisnis daring dan pemasaran ini, maka apalagi dengan kondisi sekarang, retail sekarang ada yang namanya retail digital. Kita lihat persaingan retail digital. Contoh, ada namanya Bukalapak, adanya Shopee, adanya Lazada. Itu saling pada produk sama. Ya, kalau kita tahu sama, tapi bagaimana memanage, bagaimana merubah sistem. Nah, begitu juga nih Indomaret dan apa. Kalau kita tidak bisa lihat persaingan dari para pesaing yang berada di bidang sama, maka kita akan terkikis. Apalagi kondisi sekarang ini perekonomian yang sangat tidak menentu. Ya, apalagi pernah mendengar di media sosial atau media Instagram atau media elektronik bahwa kita mengalami, seluruh dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa dengan kondisi pandemik ini. Maka bagaimana strategi untuk bertahan hidup? Maka Indomaret, Alfamart, hypermarket, ya ini saling menjemput. Menjemput apa? Konsumen. Nah, inilah contoh di yang kedua adalah ancaman baru. Ancaman usaha baru jelas. Dulu di dalam perkampungan kita kan ada namanya toko kelontongan nih. Nah, toko kelontongan dengan adanya daya beli konsumennya sangat luar biasa, maka membuat jadi hypermarket. Nah, hypermarket. Kalau anak-anak sekarang suruh belanja ke toko kelontongan udah mulai jarang. Jangankan ke toko kelontongan, suruh ke pasar aja tidak mau, malah cenderung ke dalam supermarket. Kan ini contoh. Begitu juga nih, ini adalah ancaman baru nih. Ada Indomaret, ada Alfamart, hypermarket, ada toko kelontongan. Itu termasuk ancaman baru di dalam bisnis retail. Sama produk yang dijual, tapi bagaimana memanage kepercayaan konsumen terhadap toko kita. Yang pertama adalah pelayanan nih. Kalau pelayanan kita bagus, kualitas produk bagus, insya Allah konsumen akan datang. Nah, kita lihat dia. Kalau kamu sering jumpai di pinggir jalan, mungkin jalan-jalan sore ya,
ada yang namanya Pizza Hut, ada yang namanya PHD yang jual Pizza Hut itu saling menjemput bola. Kenapa kalau dia menunggu di dalam outlet, target kita nggak akan terlampaui. Apalagi target penjualan kita mungkin nggak terlampaui kalau kita menjaga outlet di dalam, apalagi dengan kondisi sekarang, ya kan? Kita mengandalkan satu outlet, di dalam outlet misalnya di sekitar Pademangan atau di Mangga 2, kalau kita tidak menjemput bola di perkampungan, maka kita tidak akan bisa bertahan lama. Ya, sekali lagi, bagaimana kondisi bertahan lama? Ya kita harus menjemput bola, artinya menjemput konsumen. Makanya kalau anak-anak tahu di dalam melihat kondisi yang sekarang ini, ada yang namanya yang jualan di atas pakai bawa motor, bikin spanduk kecil, ini Pizza Hut harga 15.000. Itulah tujuannya dalam bisnis retail yang sama, agar tetap bertahan dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, dengan kondisi COVID-19 ini, apalagi di dalam kondisi Jakarta makin hari makin banyak bertambah berjatuhan di dalam kondisi pandemi ini, maka kita harus tahu bagaimana strateginya kan. Yang berikutnya, ancaman yang berikutnya adalah ancaman dari produk pengganti. Contoh misalnya, kalau kita barang-barang, contoh aja nih, harga beras sangat mahal dan sangat susah diperoleh di pasaran. Itu contoh ya. Tapi maka konsumen akan beralih apa? Membeli gandum atau roti sebagai penggantinya. Nah, di situ pun inilah contoh ya. Kalau di dalam, untung khususnya ibu kota Jakarta masih ada dapat bantuan dari pemerintah maupun Pemda DKI. Kita lihat di daerah-daerah, ya. Kalau di daerah susah, bukan beli roti atau gandum, makan singkong. Itu kalau di daerah, ya. Mungkin kalau di daerah Jawa Tengah itu ada namanya tiwul, nasi jagung dan sebagainya sebagai pengganti kalau terjadinya harga beras mahal. Apalagi dengan kondisi pertanian kita sudah musim pasca kemarau panjang. Ya, ini akan perlu tahu di sini. Makanya ancaman dari produk baru atau produk penggantinya. Ini perlu kita tahu. Yang berikutnya adalah kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Di mana konsumen lebih suka atau membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan industri dapat memperoleh pengembalian laba yang rendah mungkin. Serendah. Kenapa? Daya beli tadi. Kalau daya beli kondisi pandemi sekarang, daya belinya rendah, maka kekuatan harus bertahan sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Contoh gini, pembeli akan menuju juga kualitas yang lebih tinggi, pelayanan, serta harga yang lebih murah, di mana mendorong masyarakat. Nih contoh, kita mau beli harga, contoh tadi Pizza Hut. Pizza Hut tadi harganya berapa? Biasanya 25.000. Tapi kualitas sama, pelayanannya sama, tapi daya beli animo masyarakatnya kecil, maka disesuaikan dengan ukuran daya belinya. Berapa tawar-menawar? Yang tadinya harga 20 menjadi harga 15. Ini kanlah yang diikuti dalam kekuatan tawar-menawar. Maka kita harus tahu nih, di dalam bisnis retail itu sangat luar biasa. Ya. Yang berikutnya kita berbicara tentang apa? Kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Nah, pemasok merupakan ancaman serius bagi perusahaan-perusahaan jika berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Misalnya, perusahaan pakaian yang memiliki untuk membuka toko pakaian sendiri, sehingga menjadi ancaman bagi toko lain, terutama bagi toko yang dulu membeli pakaian dan produk dari produk. Nah, contoh gini, kamu lihat, pemasok misalnya ini di pasar Tanah Abang, ya kan? Ternyata kalau saya membeli di pasar Tanah Abang harga 15.000, kita jual lagi ke konsumen harga 20.000, ternyata ada pemasok lagi yang murah, ya, harga 14.000, maka kita akan membuka toko sendiri. Kita akan membuat sebuah toko sendiri aja. Karena apa? Tadi saya bilang, kita lihat di sini, ya. Nah, ini lihat, berintegrasi ke depan ke arah industri. Maka sekarang toko pakaian banyak. Kita nggak usah lari-lari ke
Jatinegara, Tanah Abang, mungkin di sekitar sekitar rumah kalian atau rumah anak-anak nih, ada yang buat toko di outlet, mungkin di ruko-ruko kecil, dia memasarkan melalui online, menggunakan digital online, retail online dan sebagainya. Inilah SDM kita. Kita dituntut untuk meningkatkan kualitas dengan digital marketing atau digital. Karena apa? Kondisi kita sudah memakai era digital. Ya, kita semua memakai era digital. Makanya kalau retail sekarang tanpa arah ke digital, maka kita tertinggal dalam dunia teknologi kita. Karena zaman sekarang adalah namanya zaman digital. Ya, ini lihat di sini. Nah, beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan bisnis retail. Yang pertama adalah cost leadership. Berbicara cost leadership adalah berbicara keunggulan biaya. Nah, biayanya gimana? Kita lihat. Tadi saya katakan, biayanya rendah, kualitas bagus, akan beli. Maka di sini, menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya yang rendah. Nah, karena apa? Biaya rendah ini kan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang apa? Misalnya nih, kondisi daya belinya rendah, maka kita harus ikutin. Contoh nih, animo masyarakat kita mau beli barang dengan harga 10.000, kamu jual 15.000 yang nggak laku. Karena harus disesuaikan dengan keunggulan biaya, tetapi kualitas tetap sama, tetapi bentuknya yang dikurangin. Contoh tadi saya katakan Pizza Hut, misalnya tadinya 20.000 itu satu loyang. Nah, loyangnya diperkecil. Dibuatlah sesuai dengan keunggulan biaya dan biaya yang rendah. Ini contoh kalau memenangkan bisnis kita seperti itu. Nah, makanya kalau kita tidak bisa, nih contoh nih, retail contoh ya, di supermarket lah, ada yang namanya perang diskon, ya kan? Oh, Lotemat ada diskon nih, 50%. Nanti di Matahari ada diskon juga 75% atau 70% atau 60%. Itu yang dinamakan cost leadership. Cost leadership, ya, menjadikan produk atau jasa dengan biaya rendah. Nah, yang berikutnya adalah apa? Kita lihat di sini. Z itu apa? Product differentiation atau perbedaan produk. Yaitu mengembangkan cara untuk menjual produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Nah, contoh, kita menggunakan apa? Media sosial, personal selling, ya. Kalau personal selling jelas tatap muka. Tapi kalau kita nggak mungkin dengan kondisi COVID-19, maka kita menggunakan apa? Digital. Digital medianya, media sosial, bisa menggunakan menjualnya dengan WhatsApp, Instagram, Facebook. Inilah perbedaan produk cara menjualnya. Kalau mungkin PTA menjualnya pakai media Instagram, ya kita tambah apa? Pakai WhatsApp, Facebook, Twitter, apalagi ya, pakai Zoom meeting. Anda bisa menjual meeting nih. Nah, kan gitu. Ini contoh produk differentiation atau perbedaan produk. Yang berikutnya adalah inovasi. Nah, inovasi adalah menemukan cara baru untuk menjalankan usaha tersebut di dalam sistem penjualan baru yang inovatif dan kreatif. Jelas. Ini kalau bisnis retail makanan. Ada yang namanya ayam geprek, ada istilahnya ayam-ayam chicken itu sekarang dibentuk menjadi, dulu kan chicken udah mulai dayanya rendah, maka di ayam geprek. Kita bagaimana caranya dikreatifkan, mungkin sambalnya lebih pedas, mungkin ada kreasi bentuknya, ya kan, rasanya sedemikian rupa menjadi inovasi baru, ya kan. Ini contoh kalau di makanan. Contoh minuman, pop es misalnya, pop es ada bubble, ada rasa istilahnya bubble-nya, terus ada nama istilah dirubah lagi. Kalau dulu terkenal namanya bubble, sekarang ada nama yang memberikan tanda tanya oleh konsumen untuk membeli, gitu loh. Contoh, ada namanya 47, pop es 47. Ternyata 47 itu apa? Warna, apa rasanya? 47 berarti terdiri 47 rasa.
Kan bisa terjadi. Artinya orang akan menimbulkan pertanyaan. Ini apa sih rasanya? Wah, saya coba. Kalau kita sudah tahu apa sih bubble? Kalau dulu kan terkenal bubble budi, sekarang udah banyak di mana-mana kan gitu. Nah, sekarang apalagi dengan inovasi penjualan yang kreatif, wow, desainnya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Minuman kopi, tau nggak kopi? Kopi yang jual kopi hitam ya. Sekarang ada barista, ada ini, ada kopi sultan, ada kopi. Yang inovatif kreatifnya apa? Layoutnya. Orang akan tertarik untuk membeli produk kita, yaitu apa? Layout. Layout itu penempatan produknya, gambarnya. Oh, itu kan? Sekarang banyak loh, nak. Kalau kita, nah, layoutnya gitu-gitu aja, nggak beli. Tapi ini apa sih? Oh, kopinya, misalnya kita buat nih anak-anak PM nih, anak BDP nih. Oh, 11 BDP Yoi kopi. Nah, Yoi kopi, yuk kopi. Kan gitu, itu bisa terjadi. Orang akan bertanya, tapi layout dan kreasi dan bentuknya gelasnya dibuat sedemikian rupa supaya orang jadi tertarik. Itu dicontoh di dalam pelajaran pengelolaan bisnis retail yang berkaitan dengan nih lihat sistem informasi untuk keuntungan strategi. Banyak strategi nak di dalam konteks bisnis retail, tetapi bagaimana kita ada niat. Kalau kita niat ada usaha, insya Allah ada jalan. Nah. Apalagi ibu kota Jakarta. Jangan salah nak ya. Kalau kamu lihat pedagang kopi yang keliling bawa sepeda, motor, sekarang banyak nggak nak? Itu orang kreatif nak. Itu orang cari keuntungan strategi. Orang sekarang kalau ke warung jarang. Coba kalau ada yang nongkrong. Nongkrong kamu duduk di situ nawarin, Mas kopi enggak? Mas nutrisari enggak? Itu kalau kamu sekitar Anda yang keliling-keliling itu, kamu lihat sehari pendapatannya bisa 150.000 loh. Itu sepi loh. Kalau rame berapa? Dia modalnya cuma apa nak? Kopi, air panas, diseduh, ditaruh gelas plastik, ya kan? Harga berapa mas? 3.000. Nutrisari 5.000. Nah itulah contoh nak dalam sistem informasi untuk keuntungan strategis. Jadi kita jangan kalah nak. Apalagi kondisi sekarang nak. Ya, kondisi sekarang itu sangat luar biasa. Apalagi dunia usaha retail sekarang ini. Jujur nak, kalau kita nggak bisa menyikapi, maka kita nggak akan bertahan. Nak. Bagaimana cara bertahan? Ayo, kita sama-sama. Bagaimana ke depan kita lebih maju. Ya, saya yakin anak-anak BDP. Anak-anak BDP itu adalah orang kreatif, inovatif, orang mandiri. Agar apa? Kita dibekali ke dunia kerja itu yang sangat luar biasa. Kompetitif, persaingan yang sangat luar biasa. Tanpa punya kompetensi, kita nggak mungkin bisa maju. Tanpa kompetensi, kita nggak bisa apa-apa. Sekali lagi, itu pelajaran dari Bapak tentang sistem informasi untuk keuntungan strategi dalam pengelolaan bisnis retail. Saya akhiri ya nak ya. Kalau nanti masih kurang jelas, silakan bertanya, hubungi dengan Bapak di WA Bapak, sudah ada di grup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.